Hari Pagar Besi adalah hari untuk memuja ide Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai Sang Hyang Pramesti Guru. Hari ini, bagaimana kita menghadirkan hati ini kepada beliau, Sang Pramesti Guru. Karena beliaulah satu-satunya guru sejati kita sebagai Sidantin atau penganut Siwa Sidanta. Hamba sering terjebak pada perdebatan tentangmu, wahai Sang Hyang Pramesti Guru. Ego ini muncul ingin menunjukkan bahwa muridmu inilah yang paling tahu tentangmu. Namun, pikiran hamba sedikit pun tidak tertuju kepadamu. Berapa kali pun saya menyebutmu dalam perdebatan di media sosial. Rupanya pikiran saya sedang tidak bersamamu. Buah-buah pikiran saya seperti buah sintetis buatan mesin, bukan buatan semestamu. Sehingga hanya indah dipandang dari luar, tapi dari dalam jauh dari keindahan. Dari luar terlihat bijaksana, tapi dari dalam saya terputus-putus mengingatmu. Wahai Sang Pramesti Guru, memang wajar saya disebut munafik. Beberapa kali saya membicarakan tentangmu. Bahkan seringkali saya terlibat perdebatan tentangmu. Alunan pita suara saya tak pernah melirikmu sekencang perdebatan itu. Suara-suara menggelegar saya ternyata suara-suara kemunafikan. Saya sering mengingatmu di tengah keheningan dan kesendirian saya. Tapi sering pula saya melupakanmu tatkala berinteraksi dengan jiwa-jiwa lain. Padahal tujuan saya mengingatmu di kesendirian supaya saya kuat mengingatmu di saat berinteraksi dengan yang lain. Ego sayalah yang semakin kuat, tapi saya masih tertidur lemas. Ratu Ida Dani Sanedahat Kusumayang Tityang. Izinkan saya menghormati guru-guru suci yang lahir dari sejarah pulau ini. Resi Markandeya, abad ke-8 dikatakan datang ke Bali. Beliau dikenal menanamkan Pancadhatu. Pancadhatu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Siwa Pasupata. Siwa Pasupata adalah unsur yang membangun Siwa Sidanta di Bali. Begitu pula pemujaan lingga yang terdapat pada pura-pura kuno. Hormat hamba kepada beliau sebagai guru suci orang Bali. Ada beliau yang maha suci Empu Kuturan, yang memformulasi sekte di Bali menjadi satu wadah yang dikenal dengan Siwa Sidanta. Adanya Kayangan Tige, adanya Merajan, Paebon, begitu pula Kayangan Jagat. Begitu besar jasa beliau membangun agama Hindu di Bali. Hamba bersujud ke hadapan engkau, wahai guru suci. Ada pula Ide Dangyang Dwijendra, beliau disebut juga Pedanda Sakti Wawurawa pada abad ke-14-15 Masehi, yang mempertegas ajaran Siwa Sidanta. Tentang konsep Tripursa, dibangunnya Padmasana di Bali adalah konsep beliau.
hormat pula kepada beliau, Sang Maha Suci. Ada juga yang Genijaya. Ada beliau Sang Hyang Pancatirta yang merupakan kawitan titian. Dan ada banyak orang suci yang tidak bisa hamba sebutkan satu-satu telah lahir di Bali sebagai Maha Guru penuntun hamba. Hormat hamba kepada beliau. Di hari Pagoresi ini, izinkan saya juga sedikit menyampaikan tentang kajian-kajian Profesor Lit Gusti Ngurah Palgunadi berkaitan dengan guru spiritual Siwa Siddhanta. Menurut kitab di Kashmir, Resi Durwasa lah mendapat wahyu dari Siwa. Dan Resi Durwasa inilah yang mengajarkan kepada muridnya. Yang terkenal namanya Sri Kanta. Hormat hamba kepada beliau. Menurut kitab Brahmayamala disebutkan, Sri Kanta mengajarkan Siwa Siddhanta di Prayag. Resi Sri Kanta mengajarkan kepada sisya-sisyanya yang terkenal bernama Resi Bhairawa. Menurut prasasti yang ditemukan, yang diyakini pada zaman Gupta di abad ketiga Masehi, disebutkan ada nama Maharesi Lakulisa. Resi Lakulisa inilah yang dikatakan oleh Sarjana sama dengan Sri Kanta tadi. Sri Kanta mempunyai 4 orang murid yang terkenal. Ada Kusika, ada Gargya, ada Maitreya, dan ada Karusya. Dan resi inilah dipuja di Bali dalam mantra Bujangga di Bali. Murid Lakulisa namanya Kaundinya, sangat terkenal di Kamboja. Ada pula resi yang mempopulerkan nama Siwa Siddhanta. Beliau adalah Resi Sadio Jyoti. Beliau disebut sebagai Kula Guru dalam Siwa Siddhanta. Hormat dan sujud kami